Ya, Iya. Maria terharu ya, Mar? Sangat terharu, Bet. Karena Ya. beberapa kali saya tuh kalau wawancara Pak JK memang saya merasa kedekatan dan Betul. sosoknya yang spesial gitu ya, Tidak mengayomi berjarak. gitu. Betul. Oke. Dan siapa lagi yang terharu selain kamu sih banyak masyarakat Indonesia. Setuju. Tapi apalagi orang yang dekat sekali dengan Pak JK yaitu Mas Hussein Abdullah atau Mas Uceng yang saat ini memang menjabat sebagai juru bicara ya Mas Uceng ya, juru bicara. Dari dulu nih pokoknya kemana-mana sama Pak JK gitu Betul. kan. Mas Uceng perasaannya gimana Mas sekarang? Cukup terharu juga melihat purna tugas ini atau? Ya terharu juga sebenarnya karena lihat Perjalanannya begitu panjang juga perjalanan ya. Pak JK terus respon publik itu yang Respon bikin publik betul iya. ya? Disangka tidak bahkan seperti ini responnya? Mungkin pertama kali loh kita seperti ini. Saya berpikir akan seperti itu tapi tidak seperti ini magnitudnya. Mungkin karena di sosial media juga memang memberi awareness yang kuat bahwa Pak JK akan meninggalkan pemerintahan ceritanya. Dan kemarin di Mabes Polri juga itu saya kira pengakuan tulus dari polisi terutama Pak Tito ya yang pernah merasakan bagaimana di lapangan. Karena yang khas, salah satu yang khas dari Pak JK itu membackup anak buah. Kalau kita kerja itu di backup betul itu. Kalau disuruh kemana sebenarnya Pak JK udah telepon ke sana kadang-kadang. Jadi kita ngerjain itu tidak susah sebenarnya. Udah ada guideline-nya dan dia udah buka jalannya. Jadi kalau tidak mampu melakukan itu malu kita kan. Karena sudah dipersiapkan gitu kan ya. Tinggal lakukan saja. Tinggal duit aja. Tidak. Just duit. Tinggal duit ya. Maksudnya duit tuh duit ya lakukan ya bukan duit maksudnya. Oke, tapi tidak hanya dari kepolisian yang juga kehilangan, tapi bagaimana dari segenap kantor wakil presiden? Nah, ini ada informasi terakhir Pak JK terakhir sholat Jumat di sana ya. Jadi Wakil Presiden Yusuf Kala ini bersilaturahmi dengan seluruh staf Sekretariat Wakil Presiden RI dengan menunaikan ibadah sholat Jumat bersama di Masjid Baitur Rahman yang terletak di Kompleks Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, momen ini menjadi sholat Jumat terakhir JK sebagai Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden. Berikut informasi disampaikan Humaira Balkis dan Alan Indra. Yang ada di Kompleks Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi lokasi yang dipilih oleh Wakil Presiden Yusuf Kala untuk melaksanakan sholat Jumat terakhirnya sebagai seorang Wakil Presiden jelang masa purna tugasnya setelah mendampingi Presiden Joko Widodo selama 5 tahun sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Di kantor ini dan habis itu ada silaturahmi dengan teman-teman beliau dan lain-lain. Ini momen-momen yang menurut saya sangat berarti buat kami untuk membangun kebersamaan dan lain-lain, dan seterusnya mungkin momen ini tidak terlupakan buat kami. Mudah-mudahan Pak JK ke depannya tetap sehat dan selalu sukses dimanapun di medan pengabdian yang baru. Yang paling berkesan bagi saya selama bertugas untuk membantu Pak JK adalah beliau itu sangat tepat waktu, bahkan beliau
Ya, itulah tadi ya mengenai serba-serbi perpisahan terakhir Pak JK ya. Jadi di kepolisian, di Istana Negara, di Istana Wapres di juga. udara, Maria, jangan lupa dikawal dari Yogyakarta ke Jakarta oleh TNI Angkatan Udara. Kita lebih pengen Spesial mengulik lagi nih sisi Pak JK yang memang dikenal dekat dan humble gitu ya kepada masyarakat dan juga kepada seluruh staf-stafnya sama Mas Uceng. Mas Uceng, kalau tadi kita lihat memang sosok Pak JK tuh kan lebih terkenal selama ini humble-nya, kemudian kedekatannya dengan masyarakat. Tapi banyak yang nggak tahu kalau Pak JK itu sebenarnya juga sosok yang tegas kan? Sangat Ada tegas. cerita nggak sih di balik itu? Kalau dengan saya itu yang saya ingat, saya pernah ditegur, dimarahin lah ceritanya. Dan itu jadi pelajaran sangat penting buat saya. Ketika Pak JK diminta untuk mendamaikan atau bagaimana menjaga hubungan antara Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Iya, Tun Razak. Tun Razak. Iya. Nah, dalam satu pertemuan yang masih tertutup, fotonya tuh bocor ke sosial media. Oh iya betul, iya saya masih ingat itu. Jadi rupanya sampai ke Pak JK. Ini bukan saya yang upload, Iya. tapi dia, kamu jangan bocorin katanya. Iya. Saya tidak suka bantah Pak JK, saya dengerin aja dulu. Iya. Oke. Dan itu jadi pelajaran. Di situ saya tahu, kata dia kalau perundingan itu nggak boleh langsung terbuka, harus ada tahapan-tahapannya. Nanti gagal, nanti nggak bagus katanya. Gara-gara Tapi sepele. setelah itu karena bukan Mas Uceng yang menyebarkan, Iya. tapi yang dimarahin Mas Uceng. Terus Mas Uceng gimana tuh? Saya tidak senang juga menyalahkan orang lain, jadi saya diam aja. Setelah semua tenang, saya udah tahu Pak JK tidak akan dendam atau betul. marahnya lawan. Enggak. Iya. Keadaan sudah terkendali. Baru cair lagi. Cair Iyalah, lagi sudah ya. berapa tahun Mas Uceng Iya dengan sih. Pak Nah JK? itu sampai Oke. sekarang saya pegang. Jadi kalau ngobrol-ngobrol lagi makan santai, Iya. Pak JK tuh suka menjelaskan tentang hal-hal yang memang sensitif buat pelajaran buat kita Iya. semua, tapi Betul. tidak akan keluar Betul. kemana-mana. Nah kalau Pak JK ini kan hands on banget betul ya, Iya. hands on, turun ke lapangan Oh, iya. dari dulu kan. Jadi sebelum ada kata belusukan tuh, Iya. Pak JK kan juga sudah Sebenarnya sudah belusukan. melakukannya ya. Apalagi kalau ini kita lihat nih Mas Uceng. Ini Kita kan lihat kemudian foto-fotonya dong, ngukur Mas Uceng, peta mungkin aja itu bisa sendiri, cerita. bukan staffnya Mas. Ini Iya. benar yang ngukur peta Pak kan JK sendiri. Pak JK sendiri. Ini lagi momen apa? Lagi mau memilih jalur untuk terbang ke Peru. Oke. Oke. Jalur mana kita ini katanya? Dari Jakarta, Selat Makassar, Laut Cina Selatan, nanti ke Guam, Pasifik. Itu dia mau tahu berapa Tapi jarak. bukankah itu yang atur harusnya menjadi misalnya maskapai yang menaungi atau gimana? Atau ada asistennya Pak gitu JK ya. gini orangnya, dia harus tahu lebih dulu dan punya bahan, sehingga ketika ketemu sama lawannya atau mitranya, dia udah punya frame. Dia jadi jangan coba-coba bohongin Pak JK. Oh gitu. Oh gitu ya. Kayak begini. Oh seperti ini. Tapi kegunaan mengukur ini apa sih pada saat itu untuk mengukur Lihat jaraknya, Lihat jarak ya. skalanya? Beliau kan ahli geografi sebenarnya. Hobinya apa sih? Pak Nanti JK? diskusi sama dengan pilot mungkin atau yang menangani perjalanan. Ini kita bisa sekian jam, bisa refueling di sini. Udah tahu Pak JK itu. Oh, walaupun itu memang tidak perlu juga kan penumpang itu tahu kan mau di Pak mana. JK sebenarnya Tapi detail banget ya Iya, sebenarnya Pak JK ini orangnya ya. sangat detail, dan ini dia sebut balbas, penggaris, dan itu khusus. Dia terbuat dari stainless kalau nggak salah Pak, dia punya itu. Nggak boleh hilang, nggak boleh geser dari mejanya. Ya, Nah, ini masih banyak cita-cita foto yang nanti akan kita tampilkan ya di Selamat Pagi Indonesia mengenai Betul. sosok Pak JK. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami. Nah itu dia. Jadi 2 jam sehari Pak JK tuh baca buku. Baca buku Iya. apa? Buku Kok seperti sempet apa sih, Mas? yang disukai? Macam-macam, terutama yang buku-buku bestseller. Oh ya. Oke. Novel, fiksi, non fiksi? Ada juga non fiksi paling Pak JK itu paling masuk juga tuh kalau non fiksi, karena Pak JK suka yang meramu, yang futuristik dengan kondisi saat ini. Iya. Jadi untuk menemukan bahan-bahan ceramah itu membaca buku. Oh, risetnya dalam ya. Jadi kalau riset sendiri. terutama kalau keluar negeri. Nah ini seperti ini. Ini gimana? foto-fotonya lagi nggak di Ya. Indonesia nih kayaknya ya. Nggak. Iya betul, ini di bandara ini. Makanya kalau keluar itu Pak JK paling nggak nyaman semuanya kalau di
dimasukin di ruang PPIP. Oh gitu. Iya, dia paling sebentar. Oke, tapi kalau diendapkan di situ, buang waktu. Diendapkan. Lebih baik ke toko buku Lebih gitu bagus ya. ke toko. Udah goyang-goyang badannya. Oh gitu. Iya. Saya pikir beli oleh-oleh buat cucu, buat anak gitu. Waduh. Itu juga? Enggak? Oleh-olehnya juga saya kira cuma buku tuh. Cuma buku juga. Sesuka itu ya sama buku, tapi saya amazed sih ada waktu sehari 2 jam baca buku. Iya, Biasanya kapan ya? Malam mungkin ya. Sama kalau di kantor lagi tidak ada tamu atau tidak kegiatan, membaca Pak JK. Itu jarang sekali kan. Atau nulis. Tidak ada tamu tuh menerima tamu kan dari Jarang. Bayangkan agendanya Selalu ada dari Masih pagi sempat tuh baca Pak buku. JK habis sholat subuh baca koran 7 sampai 9 koran. Wow. Terus jogging breakfast atau mandi pagi itu kan. Terus itu udah jam 8 udah terima tamu sebenarnya sampai malam. Iya, sambil nonton TV juga kayak pagi-pagi ya. Nah, di sela-sela itu membaca itu buku-buku baru banyakan. Dan Pak JK banyak koleksi buku. Betul. Sebab karena ketahuan beliau tuh hobi buku, jadi teman-teman staf-staf biasanya kalau dapat buku bagus dan kira-kira Pak JK belum punya, dibeli buat dihadiahin ke Pak JK. Oke. Tapi tadi juga ada yang menarik, Bet. Itu katanya kalau misalnya nggak menjawab teleponnya, Pak JK tuh akan telepon balik teman-teman wartawan. Dan juga Emang saya sedekat itu ya? pengen tahu sih sebenarnya pertanyaan apa sih yang paling disebelin sama Pak JK. Saya tuh kan banyak sekali pertanyaannya kan, tapi kita harus break headline news pada pukul 8, kami akan segera kembali. Iya. Ya, masih bersama dengan Mas Hussein Abdullah atau Mas Uceng di sini, juru bicara Pak JK. Tadi pertanyaan saya, apa pertanyaan yang paling disebelin sama Pak JK dari wartawan atau dari siapapun? Saya kira yang merendahkan bangsa sendiri. Seperti apa contohnya? Misalnya katanya Indonesia kalau bersaing Pak di ini nanti Asian Games, siapa bilang kamu jangan langsung marah. Langsung dibalas optimisme gitu ya. Terus, atau misalnya rupiah terpuruk. Pernah ada wartawan nanya, katanya rupiah sudah tidak ada artinya Pak. Siapa bilang gitu? Iya, ada kira-kira begitulah ini. Berani juga ya pertanyaannya. Langsung marah Pak JK. Tapi Pak JK tuh emang sedekat itu ya sama teman-teman wartawan ya maksudnya? Sangat dekat karena Sampai kalau nggak balas telepon balik itu bener Mas? iya, untuk yang memang sudah juga ini Sudah embedded dan dekat dan sekali tahu juga bahwa ini ya. pasti dia nelpon karena sesuatu penting bener. Dia susul telepon balik biasanya. Oke, kita bahas lagi nih foto kalau sekarang nih romantisme Pak JK bersama Ibu Mufidah begitu ya. Ini kenapa sih sampai harus disuapin sambil jalan Mas Ini Uceng? Mas Uceng yang foto ya? Di mana ini? Mas? Tahun bukan saya foto. Oh, bukan. Oh bukan. Oh ini lagi ulang tahun. Ulang tahun ini pukul First cake. 00.00 waktu Jenewa. Oh, pas lagi ada di luar negeri. Iya, Pas lagi ulang tahun tugas. di Swiss kemarin. Ya, jadi difotoin sama teman saya kebetulan di Benar. belakangnya. Ini menarik nih. Berarti Ulang dari tahunnya itu ulang tahun Pak JK sebenarnya bukan tanggal 15 kata dia. sebenarnya kapan? Dia juga enggak tahu, lupa. Sekitar, tapi Pak JK itu ulang tahun jujur dia sampaikan. Iya. Maksudnya ini saya juga ragu tanggal ini. Kata. Orang dulu emang banyak Bet yang kayak gitu. Karena akte lahirnya Akte tidak dibuat pada saat dia lahir gitu. Iya. Tetapi kejujuran dari Pak JK itu dia sampaikan, ya kira-kira bukan ini katanya. Tapi ya sudah tradisi. Tapi di 15 akhirnya seperti Mei, itu. Ulang tahun Pak JK. Nah, ini maksudnya menarik. Berarti kan kita bicara dari periode Wapres saja deh. Ya kan 2009, 2014. Betul ya? Sorry, Pak JK dari 2000 berapa ya? 2014. 2 kali. 2004, 2009. Sorry, 2004, 2009, 2009 bersama Pak SBY. 2014, 2019, betul maaf. Berapa kali kemudian harus ulang tahun tidak bersama dengan keluarga misalnya? Saya lupa ya, tapi salah satunya yang ini kayaknya. Yang pas ke Swiss. Yang lain itu dalam negeri kalau nggak salah. Dalam negeri, Iya. oke. Tapi pada saat perjalanan itu adakah Pak JK kemudian sekarang nih, khususnya yang di periode terakhir, adakah kayak, wah saya kayak udah cukup berbuat banyak deh buat negeri ini, saya mau ngapain lagi ya gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri. Saya udah melakukan semua hal yang sudah dilakukan oleh seorang politisi gitu, misalnya ketua umum partai sudah, menjadi ketua bulog, menteri sudah, wakil presiden sudah, saya mau apa lagi, what's next ya? Jadi Pak JK ini kan tidak senang tidak punya kegiatan sebenarnya. Betul. Nah, saya kira Pak JK masih akan terus ke lapangan itu. Ke lapangan? Ke lapangan ya sebagai palang merah maupun Iya, masih aktif di Dewan PMI Masjid. juga ya. Kalau ada bencana saya rasa pasti masih hadir Pak JK di situ. Beliau ini paling tidak suka lihat orang susah. Jadi kalau ada kesulitan dia selalu merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Memang pikiran-pikiran itu
selalu untuk kesejahteraan orang lain. Ya. Jadi dia memang sudah tuntas dengan dirinya, Pak JK mau ngapain lagi. Apa diskusi dengan Mas Uceng yang paling diingat? Apa ya Pak? Karena semua ungkapan-ungkapan Pak JK itu menurut saya penting. Oh, iya. Jadi pelajaran buat kita. Jadi kadang-kadang ngomong biasa pun Pak JK itu enak aja buat sebagai pengetahuan. Tapi Jadi, apa yang paling harus kita Iya. ingat nih sebagai generasi penerus? Tapi bukan pada saat itu diskusinya apa yang kayak ini cukup mengena nih, diskusi mengenai concernnya Pak JK yang mungkin belum terrealisasi. kalau dengan sekarang. profesi itu Pak JK senang diskusi tentang kedokteran, pertahanan, Oh gitu. pertahanan Iya. di luar ekonomi ya, itu Iya. bidangnya dia itu. Concern alat-alat militer macam-macam dia kuasai itu Pak JK itu. Oh iya. Iya karena suka membaca. Ya. Kemudian soal ekonomi yang saya lihat itu dia mampu melihat fenomena terbaru bahwa ada perubahan-perubahan Tren global. global. Di mana negara-negara yang tadinya komunis itu cenderung menjadi liberal. Betul. Negara yang liberal seperti Amerika menjadi tertutup. Ini kebalik-balik katanya. Iya, iya. Oke. Perang dagang dilancarkan Amerika oleh Trump menghadapi China. China sendiri makin terbuka. Jadi kata Pak JK ini ekonom-ekonom perlu membuat formulasi atau teori-teori baru tentang ekonomi ke depan. Karena memang teori-teori ekonomi kata Pak JK berbeda dengan teknologi. Itu Produk teknologi itu bisa berupa 2-3 tahun. Iya. Kedokteran, kayak gadget macam-macam. Iya. Ekonomi itu 20-30 Berarti tahun. karena Ini rajin memang- bergaul kan sebenarnya. Rajin Pak, ya? membaca juga. Rajin membaca, rajin bergaul di lingkungan dunia. iya, itu Nah, iya. topik-topik yang Pak JK suka. Tapi sebenarnya apa sih kegiatan yang paling Pak JK sukai, Mas Uceng, Di luar dari tugasnya. di luar dari tugas sebagai apa namanya wapres Olahraga, begitu? makan-makan bareng. Nah, ya. Tapi makanannya benar tidak kan? Sering ditanya oleh wartawan, apa sih makanan kesukaannya? Itu rata-rata tuh makanan Sulawesi Selatan. Tapi kalau di luar negeri bagaimana? Sebenarnya enggak juga ya, meskipun menu basicnya mungkin Makassar kadang-kadang karena ibu Padang, ada juga Padang-Padangnya, campur ada tempe tahu, sangat nasionalis tuh makanan Pak Oke. JK. Tetapi kalau di luar sebenarnya Pak JK tidak senang juga selalu disuguhin makanan Indonesia. Kata dia kalau kita di Amerika, ya kita cobalah makanan. Malah pengen eksplor makanan ya. Di Eropa kita makan Eropa Iya. katanya apa yang paling enak di sini buat ukuran mereka. Kalau harus cuman burger ya burger juga dimakan juga Pak Oke. JK. Tapi di akhir-akhir masa tugas Pak JK ini, apa sih Mas mungkin ungkapan-ungkapan yang publik itu ingin tahu atau belum tahu? Apakah mungkin Pak JK juga merasa sedih atau apa begitu yang diungkapkan di akhir-akhir masa tugas sebelum purna ini? Oh, tidak bisa saya kemukakan semua ya. Iya. Dan Di antaranya- karena itu ya mendasar yang bisa saya sampaikan masih ada beberapa dalam tanda kutip yang menjadi perhatian Pak JK dan itu Iya. masih ini seperti bagaimana air bersih betul-betul dinikmati banyak orang. Ya, Oke. oke. Perumahan terutama untuk anak-anak muda Ya. yang berpenghasilan masih tidak sanggup beli rumah, bagaimana katanya rumah itu dekat dengan tempat kerja atau di pusat-pusat kota. Jadi sebenarnya salah satu impian Pak JK itu menjadikan Kemayoran yang sekarang ini itu rumah-rumah susun yang bagus kayak Wisma Atlet itu dan murah buat masyarakat bawah. Itu program-program pemerintah Mas ya. Tapi ada kan misalnya kayak saya belum pernah ke negara ini nih, saya belum pernah misalnya bungee jumping nih misalnya. Gitu kan. Kalau saya udah tahu saya mau Iya, bungee jumping. saya kayaknya bakal Belum kangen. apa. Saya kayaknya bakal kangen kalau nggak jadi wapres kesini nih gitu. nih, gitu. Ada nggak sih di luar itu? Di luar tugas sebagai program-program pemerintah? Ada kayaknya, tapi itu sangat personal sih. Apa yang boleh di-share dikit mungkin, Mas? Mungkin aktivitasnya Iya, atau mungkin kira-kira apa yang akan dikangenin sama Pak JK? Mengajak anak-anak cucunya jalan darat di Indonesia, ke Jalan darat di kampungnya, Indonesia? iya, atau ke Sumatera. Tapi itu enggak pernah ketemu waktunya kayaknya. Agak susah. Jadi dia janjinya itu yang satu itu belum terpenuhi sebenarnya. Apa? Yang itu Jalan-jalan iya, ke Makassar atau ke Sumatera Barat? Bone, iya. Lewat darat. Sumatera lewat darat. Iya. Karena pernah mau coba, tapi setelah Pak JK hitung-hitung, itu banyak biayanya. Dan merepotkan banyak orang yang disinggahin dia kan
beliau kan wapres, jadi tiap kabupaten itu akan menggerakkan banyak resources. Oh, betul. Oh, enggak jadi. Pada saat sekarang setelah selesai, mungkin setelah ini bebannya jadi berkurang. Mas Uceng, boleh terakhir mungkin ada message untuk kita para generasi penerus yang melihat ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang sosok Yusuf Kala? Iya, berangkat dari kesan. Iya, menurut Pak JK itu bangsa Indonesia itu bangsa yang mampu. Buktinya seperti misalnya Asian Games. Jadi kalau katanya bangsa kita dipacu, pasti bisa. Karena semua resources kita punya. Jadi Asian Games yang begitu rumit sebenarnya, kita bisa gitu kan. Dalam setahun 2 tahun dipersiapkan, bisa. Karena itu Pak JK berani mengajak teman-teman kita kayak Erik, siapapun yang pernah terlibat itu untuk bidding Olimpiade 2032. Karena Pak JK melihat potensi bangsa Indonesia yang itu, terutama yang muda-muda juga. Nah, saya kira yang lain tuh yang menjadi impian Pak JK, bagaimana anak muda sekarang itu jujur, punya integritas. Itu aja, kalau sudah punya itu, kita kan negara ini kan kaya kata Pak JK. Jadi kalau dikelola dengan baik, anak-anak yang cerdas, sekolah kemana-mana, kembali lagi. Betul, sebenarnya negara ini mampu, negara ini potensial, negara ini kaya, tapi banyak yang merasa tidak kaya, tidak potensial, dan tidak mampu, kan gitu ya Mas ya? Masalah berarti mental ya? Optimisme dari Pak JK. Optimis kalau Pak JK itu. Setelah ini kan bareng Pak JK lagi ya Mas Uceng ya? Iya, kalau gitu kita akan bertemu lagi kalau gitu. Mas Uceng, terima kasih telah berbagi kisah bersama dengan kami. Kami doakan yang terbaik untuk perjalanan ke depannya. Terima kasih sekali lagi terima kasih juga telah membantu wartawan-wartawan dan juga atas nama publik Indonesia, dan juga memberikan informasi-informasi terkait dengan program-program pemerintah selama 2 periode ya.